Jadi sebenarnya kita ya di dunia meteorologi khususnya di penerbangan ya, kalau informasi akurasi kita tuh sudah di atas 85%, jadi udah di Oh. sampai 90-an lah. Jadi memang tantangan dari BMKG sendiri ya, khususnya meteorologi penerbangan, cuaca, bukan cuaca ya, maksudnya itu fenomena yang sangat susah diprediksi itu sebenarnya dari awan CB. Sebenarnya awan CB ini sebenarnya istilahnya apa ya? Apa yang kita takutkan seperti apa ya? Setan kali ya gitu. Jadi kalau ini kita takut gitu. Kita bisa melihat posisinya, tapi kejadian di awan CB-nya itu yang kita tidak bisa prediksi. Mic check 1 2 1 2. Halo semuanya, selamat datang di Ujung Cerita. Pada episode ke-10 season 2 kali ini, kita akan membahas tentang apa yang sangat dekat di kehidupan kita sehari-hari. Apa itu? Yaitu cuaca. Tentunya sehari-hari kita akan selalu bergelut dengan yang namanya cuaca, terutama di dunia penerbangan. Pada episode kali ini, telah hadir bersama saya, Mbak Dovi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kerjaan bagaimana? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Jadi, pada malam hari ini, Mbak Dovi yang akan menemani kita untuk menceritakan segala sesuatu tentang cuaca. Kita akan bahas pada malam hari ini, sehingga teman-teman pendengar ujung cerita bisa memahami cuaca itu di dalam dunia penerbangan maupun kehidupan kita sehari-hari. Baik, Mbak Dovi, Oke. sebelum kita mulai, perkenalan diri dulu dong. Oke, siap. Nama saya nih panjang sebenarnya, Wih, Doviali Dwi Trisna Kusumawati. aduh. Tapi biasanya nih teman-teman Mats itu sering panggilnya itu kalau nggak Via, ya Dovi gitu. Oke, Saya di BMKG itu lulus di tahun 2010. 2010. Ya, baru saya penempatan di sini di tahun 2015. Jadi kira-kira kurang lebih 10 tahun lah 10 di tahun. sini gitu. Di sini saya sebagai senior forecaster Oke. gitu. Untuk saat ini mungkin karena sudah senior banget ya. Jadi pimpinan kami itu memberikan amanah kami, saya khususnya untuk di bidang terkait dengan pelayanan publiknya gitu. Oke. Jadi seberapa perlukah itu pelayanan cuaca di kami? Nah, itu saya lah yang iniin gitu. Wih, keren, keren, keren. Dengan pengalaman yang sudah kurang lebih, kalau dihitung dari 2010 berarti sudah 16 tahun, Mbak ya? Iya, itu kan di sini ya. Be- Tapi kalau di selesai lulusnya ah, 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 5 tahunnya, nah itu saya di Bali dulu Oh, di Bali. gitu. Jadi emang pengalamannya udah nggak diragukan nih Iya, sebagai senior forecaster tadi, Mbak ya? insya Allah. Nah, kembali ke pertanyaan yang paling umum deh, Mbak. Kalau misalnya cuaca itu, seberapa penting sih dalam dunia penerbangan? Kan setiap penerbangan itu baik untuk pilot sendiri atau untuk ATC sendiri, bahkan untuk penumpang sendiri sebagai orang awam, tentunya harus mengetahui informasi cuaca. Nah, secara umum seberapa penting sih informasi cuaca itu sendiri untuk dunia penerbangan kita, baik untuk dari sisi bagi pilot, ATC misalnya, atau penumpang itu sendiri. Oke, ini menarik nih pertanyaannya. Jadi gini, cuaca itu ibarat kalau kita kan dulu ada ya namanya primer, sekunder, tersier ya. Oke. Gitu kebutuhan. Jadi sebenarnya cuaca sendiri justru masuk di dalam primer gitu. Jadi sebenarnya apapun kondisi kita, apapun aktivitas kita pasti itu akan membutuhkan informasi cuaca gitu. Even kita mau ke kantor pun pasti sebenarnya kepo nih. Jadi depan ini ada hujan nggak Iya, ya? iya, iya, Satu iya, jam ke benar, depan benar. ada hujan nggak Benar, benar, ya? benar. Gitu. Jadi sama kalau kita di dunia penerbangan terkait dengan penumpang ya. Sebenarnya penumpang juga akan kepo gitu. Di bandara yang saya tuju atau kota yang saya tuju tuh sebenarnya eh hujan atau enggak sih gitu. Makanya kita dari BMKG itu secara terus-menerus memberikan informasi itu secara ketat. Jadi di terminal kita pasang display cuaca, terus kemudian informasi cuaca misalkan untuk ATC ya, Ah, itu kita update terus jika ada perubahan. betul. Jadi secara berkala. Terus untuk pilot kita juga berikan namanya dokumen sebelum dia terbang. Nah, itulah berarti kan sangat penting sekali cuaca itu. Wih, benar sekali sih. Kadang kalau kita memang pengen ke suatu tempat gitu ya, itu Mm-mm. kan hal pertama memang kita di sana lagi hujan nggak sih gitu, Mm. atau di sana
lagi musim panas nggak sih? Karena Betul. hal itu jadi bahan persiapan kita juga kan. Seperti yang tadi Mbak bilang juga memang kadang kalau mau ke kantor nih, kita udah lihat nih, aduh udah agak Mmm, mendung-mendung gitu. Kadang kita kan mencari sendiri, mhm, aduh 1 jam lagi mau berangkat ke kantor nih, hujan atau enggak ya gitu. Jadi naik memang, motor atau nah, mobil gitu. tapi sebenarnya kalau melihat seperti itu, seberapa akurat sih sebenarnya? Itu kan sebenarnya perakiraan begitu Mbak ya. Nah, seberapa akurat sih perakiraan ini? Mhm. Jadi sebenarnya kita ya di dunia meteorologi khususnya di penerbangan ya, kalau informasi akurasi kita tuh sudah di atas 85%, jadi udah di Oh, sampai 90-an lah gitu. ah, Karena karena kita sudah memberikan informasi itu sampai di, lintas paling bawah gitu, bukan cuman di stakeholder kami ataupun di kalangan-kalangan kita saja gitu. Kita sudah sampai menjurus ke bawah, ke masyarakat umum, ke penumpang gitu. Jadi kita apa namanya, harus bisa memberikan informasi yang akurat karena sekarang nih masyarakat nih kalau ada info meleset aja udah langsung viral nih sekarang, cepet banget iya nih benar 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 gitu. benar. Jadi kita dipaksa untuk dengan iklim global yang seperti ini ya sekarang gitu. Jadi kita dipaksa nih untuk gimana caranya harus namanya data itu harus akurat, cepat, luas, dan mudah dipahami gitu. Wah, tapi sebenarnya ada nggak sih Mbak standar tersendiri untuk eh, memprediksi sesuatu cuaca seperti yang Mbak bilang tadi sudah 85%. Mhm, Maksudnya dari aturan internasional atau aturan dari manapun ada nggak sih sebenarnya standar minimal keakuratan itu harus misalnya 80%, 70% atau mhm. sebagainya. Ada nggak standar minimalnya? Kalau standar minimalnya biasanya memang kita tentukan sendiri di, Oh, BMKG-nya sendiri ya, oke. gitu. Karena BMKG nanti ada yang namanya kita itu, sasaran kinerja. Jadi, evaluasi untuk BMKG-nya sendiri. Jadi itu nanti akan menurun di setiap BMKG-BMKG di daerah. Nah, Hmm. kita di Stamed Hasanuddin sendiri Aha, kita punya gitu, kita punya patokan misalkan akurasi informasi cuaca kita di atas 87% oke. gitu. Nah, alhamdulillah selama ini kita sudah lebih di Sudah atas lebih. Wow, gitu, wow, di keren, atas keren, keren. 90 Ya, malahan gitu, wow. alhamdulillahnya Alhamdulillah. gitu. Jadi bisalah maksudnya, teman-teman atau masyarakat luas setidaknya bisalah menggunakan informasi kami gitu loh Mhm. sebagai bahan untuk ya mitigasi lah apa Betul, betul, nantinya betul. gitu. Tentunya dengan prediksi yang sudah seakurat itu tentunya Mhm, memang sangat membantu dari semua pihak. Yang itu tadi iya, seperti saya sebutkan di awal, baik pilot yang di dunia mhm, penerbangan, ATC itu sendiri, mhm, bahkan penumpang sebagai orang sipil yang ingin mengetahui cuaca di tempat tujuan atau dimanapun tempat yang ingin mereka cari tahu seperti itu. Tapi betul. dari semua prediksi fenomena cuaca yang disediakan oleh BMKG, ada nggak sih fenomena cuaca yang paling sulit diprediksi nih? Misalnya eh, hujan kah Mhm, atau angin mhm, seperti itu, ada nggak sih fenomena cuaca yang memang paling sulit untuk diprediksi dari BMKG itu mhm. sendiri? Jadi memang tantangan dari BMKG sendiri ya, khususnya meteorologi penerbangan, cuaca bukan cuaca ya, maksudnya itu fenomena yang sangat susah diprediksi itu sebenarnya dari awan CB. Jadi memang eh, terkait prediksi tadi, ketika memang teknologi juga memang ikut Mhm, berkembang untuk mendukung perakiraan ini, Mbak ya. betul, Dan seberapa sering sih sebenarnya perakiraan ini untuk terus diperbaharui? Karena kan pasti ada masa kadaluarsanya. betul. Diprediksi mungkin 10 menit, 30 Mhm, menit, mhm, 1 jam. Nah, mhm, untuk BMKG sendiri standarnya itu diperbaharui setiap kapan waktunya? mhm. Jadi kalau kami ya memberikan informasi misalkan untuk pihak ATC ya, Betul. biasanya memang karena kita berhubungannya langsung ke ATC dan maskapai stakeholder kita. Jadi di saat ini kita mengupdate informasi cuaca itu ya 30 menit sekali, informasi meter. Benar, benar. Nah, di saat kejadian khusus seperti misalkan hujan deras tiba-tiba, ada angin winsir, itu saat itu juga gitu, langsung kita berikan Oh, informasi yang namanya spesial. oke. Nah, kemudian sebelum terjadinya fenomena tersebut, kita juga memberikan yang namanya aerodrome warning, ya, wind shear warning. Jadi semua
dari segi masalah take off landing, sebelum take off landing sampai di en route pun kita memberikan informasi cuaca. Dan itu secara ketat, kemudian terkait regulasi juga, dan kita update terus setiap saat jika ada fenomena khusus gitu. Jadi update-nya memang se- sekitar 30 menit sekali ya Iya, Mbak ya. karena memang kita Ah, memberikan 30 menit sekali. terkhusus memang ada fenomena khusus yang memang Betul. yang tadi Mbak Iya, sampaikan bisa langsung disampaikan kepada betul. pengguna jasa seperti itu. Mm-mm. Nah, untuk terkait fenomena cuaca tadi nih, kita sudah bercerita tentang apa penyebabnya, terus Mm-mm. seberapa sering diupdate perakiraan itu, seberapa penting perakiraan itu. Nah, sebenarnya fenomena cuaca apa sih sebenarnya yang paling beresiko nih, khususnya dalam dunia Mm-mm. penerbangan ya, karena memang ruang lingkup kita secara umum di sini, ruang Mm-mm. lingkup penerbangan, itu fenomena cuaca apa yang paling beresiko? Dan kenapa juga itu bisa paling beresiko? Mm-mm. Jadi yang pertama yang tadi saya sampaikan, awan dari awan CB. Ah, Nah, itu itu sebenarnya paling paling beresiko paling Mbak ya? beresiko ya itu. Nah, mungkin bukan dari awan CB, bukan CB-nya ya yang Ah, beresiko, tapi dampak dari awan CB-nya sendiri gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah wind shear. Nah, wind shear itu oh, sebenarnya juga sangat krusial karena pada saat kalau awan CB memang di saat itu bisa menyebabkan dari terkait wind shear, kemudian crosswind. Nah, ya, di mana itu terjadi pada saat take off take off landing, landing, itu kan juga sangat betul fatal betul gitu betul, kan. Dia akan memberikan pesawat itu dorongan ke bawah, jadi iya, gaya angkatnya dia kurang, kurang, jadi seperti itu. Jadi terkait fenomena-fenomena itulah sebenarnya yang cukup signifikan di kita untuk kita berikan setiap saat pada teman-teman di ATC ataupun pengguna jasa iya lain. iya. Jadi itu memang yang paling berbahaya ya untuk Mm-mm. kita di dunia penerbangan nih. Betul. Nah mungkin yang jadi bahkan saya sendiri sih pertanyaan nih Mm-mm. sebenarnya kadang di atas nih ketika Mm-mm. kita naik pesawat ya Betul. pasti pernah ngalami yang namanya turbulensi, Betul. betul. Nah itu sebenarnya turbulensi itu berbahaya tidak sih Mbak? Udah ketika kita mengalaminya ya dalam artian kita dalam suatu penerbangan terus Mm-mm. di tengah jalan kita mengalami turbulensi Mm-mm. itu berbahaya tidak sih? Karena tentunya ini juga menjadi pengetahuan nih bagi Iya. pendengar ujung cerita bahwasanya ketika menghadapi turbulensi kalau semisal tidak berbahaya ya sudah tidak usah panik seperti itu Mm-mm. karena kadang responnya yang memberikan Ini jadi kepanikan kepada memanikan ya. penumpang-penumpang Mm-mm. sekitarnya. Kira-kira gimana, Mbak? Jadi gini, kita perlu ketahui dulu. Jadi turbulensi itu disebabkan dari dua gitu. Jadi Oke. yang pertama itu memang dari awan CB. Jadi ada yang downdraft itu tadi pada saat dia mengeluarkan ada yang namanya wind shear. Wind shear itu dengan kecepatan angin 15 knot perubahannya. Nah, itu ada lagi yang namanya microburst. Ah, Microburst itu dia lebih dari 25 knot. Itu dari oke. awan CB juga dan itu juga bisa menyebabkan turbulensi gitu. Nah, Oh, kemudian iya ada yang iya. namanya turbulensi dia tidak dari awan CB ataupun dari awan yang lain gitu. Namanya clear air turbulent. Kalau kita sebutkan Oh, CAT dulu, betul betul zaman-zaman betul betul. CAT Saya gitu. masih ingat tuh CAT nih. Jadi kalau kita di ketinggian atas ya, di atas 30 ribuan, kita tetap mengalami turbulensi, itu berarti dari CAT itu. Jadi dia dari angin, perubahan anginnya aja. Kan kalau semakin tinggi ketinggian, angin itu akan semakin kencang. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk masalah berbahaya atau tidak, dari kejadian-kejadian pesawat ya yang fatal itu untuk turbulensi itu kecil. Gitu. Jadi Oke. sebenarnya turbulensi itu kalau dibilang berbahaya dia tidak terlalu berbahaya karena sekarang pesawat-pesawat modern ini sudah dirancang nih khusus terkait bodi pesawatnya, Iya, apalagi pesawat-pesawat Boeing yang besar ya benar. 787 dan itu sayapnya kan dia udah di setting untuk lunak ya. Iya. Jadi pada saat dia terhempas angin dia bisa mengikuti Hmm, gitu. Cuman yang jadi perhatian adalah di dalam kabin kru dan penumpangnya. mm-mm. Nah, kadang kan saat terjadi turbulen, banyak barang-barang yang jatuh Betul nih. betul betul. Ada juga yang terkunci di dalam ini. Nah, itu Eh, sebenarnya bahayanya di dalam pesawatnya gitu. Di dalam kita kalau untuk pesawatnya langsung terhempas gitu, nggak. ya. Untuk sampai saat ini kejadian turbulen itu kecil. Nah, untuk yang bikin kita kemarin itu terkait
apa namanya, kejadian-kejadian pesawat itu kan memang pada saat dia di take off landing. Nah, Nah, itu aja. benar-benar. Jadi kalau udah turbulen, maksudnya di atas, di ketinggian atas itu memang jarang. Jadi memang merasakan turbulen goyang, tapi bukan yang pesawatnya sampai jatuh sampai ini belum ada gitu. Gitu ya. Jadi memang pesawat memang kayak Mbak tadi bilang Iya, emang udah dirancang ya betul. untuk terkena turbulensi itu sendiri Heeh. gitu. Tapi memang ya itu tadi memang si respon kita di dalam pesawat ini justru yang Hmm, memang membahayakan ketika mm-mm, penumpang tidak tenang misalnya seperti betul. justru itu yang bisa membahayakan akibat Mm-mm, dari turbulensi itu. mm-mm, Nah, terkait tadi kita sudah bicara apa yang dihasilkan oleh awan CB mm-mm, seperti itu ada wind shear, turbulensi itu sendiri betul. juga bisa dihasilkan oleh awan CB, Konsumsi. eh, badai petir juga itu dari ketiga yang saya sebutkan tadi kira-kira yang paling berbahaya yang mana sih, Mbak? Ya itu tadi saya sampaikan. Yang pertama itu ya awan CB. Oke. Heeh, kemudian yang badai petir itu ya, Ah, karena kan oke. memang dari awan Ya, CB, jadi microburst semuanya dari awan CB. Kemudian yang kedua itu wind shear, gitu. Yang ketiga itu ya turbulen ya. itu, gitu. Jadi sebenarnya awan CB ini sebenarnya istilahnya apa ya? Apa yang kita takutkan seperti apa ya? Setan kali ya gitu. Jadi kalau ini kita takut gitu. Kita bisa melihat posisinya, tapi kejadian di awan CB-nya itu yang kita tidak bisa prediksi gitu. Malah sekarang kan pesawat ini udah canggih-canggih, udah punya radar, udah tahu nih posisi awan CB di mana. Nah, kemudian apa yang terjadi di awan CB-nya seperti microburst, terus kemudian apa namanya downdraft-nya, terus petirnya. Kan dia kalau petir dan downdraft dan microburst itu kan dia skala kecil, Mas. Ya. Gitu. Jadi bisa jadi mungkin di ujung runway 03 ada itu, tapi di ujung 21 belum Nggak tentu ada ada ya. itu gitu. Itulah namanya Oh. fenomena cuaca karena dia sifatnya mikro, kejadiannya singkat gitu. Iya, 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 iya. Jadi memang ya itu tadi ya paling Mm-mm, berbahaya memang badai petir itu sendiri ya. betul. Karena terkait itu apakah itu memang bisa langsung membuat kerusakan misalnya untuk pesawatnya? Misalnya Iya, terkena sambaran petir betul. tadi. Karena di badai petir itu kan dia tidak berdiri sendiri ya, Ya. gitu. Dia pasti ada partikel-partikel yang lain gitu. Pada saat dia itu terhempas dari awan CB itu yang namanya downdraft tadi, Ya. pasti pesawat itu akan kedorong ke bawah. Ah, Nah, nah petir. iya, iya, Kemudian iya. kilatannya itu tadi yang saya sampaikan, dia Benar-benar. tidak berdiri sendiri kalau badai petir. Terus kemudian kalau itu di pesawat ya gitu. Kalau kita di bagian permukaan nih, ground handling, pasti teman-teman di ground handling juga akan pasti minggir gitu, takut gitu. Iya, Karena kan tentu saja nanti kalau ada sambaran atau betul. ini itu seperti itu. Apalagi untuk ruangan yang luas gitu ya, itu Nah, lebih resikonya iya, lebih besar kira untuk badai betul. petir itu Karena kan menyambar ya. nanti pasti sambarannya pasti cepet itu kalau Iya. seperti itu. Nah, terus kadang kan kita mikir nih, apalagi kalau saya berpikir sebagai orang awam, Mm-mm. misalnya fenomena cuaca hujan deras gitu. Kadang saya berpikir kalau hujan deras pesawat itu nggak bisa terbang seperti Mm-mm. itu. Nah, kira-kira eh, apakah ini benar? Mm-mm. Terus metode apa yang disediakan oleh BMKG Mm-mm. sendiri, Badan Meteorologi, dalam fenomena cuaca hujan deras tadi, Mm-mm. sehingga memang informasinya bisa disampaikan ke pengguna jasa dalam hal ini pilot mungkin Mm-mm. atau ATC bahwasanya oke, walaupun hujan deras bisa terbang. Mm-mm. Oke, kalau hujan deras seperti ini, oke, tunda dulu penerbangannya. Mm-mm. Metode seperti apa kira-kira? Sebenarnya gini, kalau hujan deras itu sebenarnya tidak begitu berpengaruh ya. Oh, justru Justru yang berpengaruh. mengikuti hujan derasnya ini gitu. Nah, Nah, hujan deras tapi dia tidak menutup visibility. Jadi masih visual nih pilot. ya, Jadi nggak masalah landing gitu. Tapi di saat hujan deras menurunkan visibility, kemudian RVR juga dia berkurang, terus kemudian apa namanya genangan dari runway ya yang menutupi roda pesawat itu kan semua ada standarnya ya betul, gitu. Pada betul. saat misalkan dia di atas 3 mm kalau nggak salah, itu dia sudah nggak boleh untuk pesawat itu bergerak. Karena pasti melayang itu rodanya Iya, gitu. Jadi sebenarnya hujan derasnya itu
ya nggak masalah, hujan aja gitu. Cuman yang mengikuti, biasanya ada angin kencang, kemudian visibility-nya menurun. Nah, itu sebenarnya Iya, iya, gitu. iya. Karena memang saya sering mendengar tuh bahwasanya pesawat gagal take off atau menunda penerbangan Mm, ataupun gagal landing ya ketika visibility-nya di menurun. bawah standarnya gitu. Betul, Karena iya, setiap bandara kan pasti punya nih. betul. Nah, tapi apakah memang hujan deras ini yang memang diikuti tadi Mm-mm. fenomena-fenomena cuaca seperti visibility-nya berkurang, landasannya menggenang Mm, sehingga rodanya tergenang, mm, apakah itu juga menjadi faktor untuk keterlambatan pesawat? Karena kita mesti pahami juga bahwasanya di masyarakat kita, di mm, orang awam pasti hal-hal keterlambatan ini sering terjadi nih. Ya, mm. kita bisa lihatlah di mana Iya. ada video yang beredar marah-marah Mm, seperti itu karena memang secara umum masyarakat kita mungkin belum teredukasi dengan baik mm. bahwasanya yaitu tadi ketika hujan deras apakah itu bisa menjadi salah satu faktor penyebab keterlambatan pesawat itu. Mm-mm. Jadi gini, kalau setahu saya ya, hujan deras berarti pasti teman-teman di ATC akan memerlukan waktu lebih untuk mengatur pesawat itu, Betul, gitu. Jaraknya pasti betul, akan betul. diluaskan, gitu. Di saat jaraknya diluaskan, pasti akan terjadi penumpukan. Nah, di saat terjadi penumpukan, pasti akan menyebabkan salah satu faktor untuk delay, gitu. Ya, Tapi bukan dari situ saja, mungkin bisa jadi itu tadi yang saya sampaikan, pilot itu akan lebih prepare karena kan cuaca mungkin hanya di sekitar aerodrome ya mm-mm. gitu. Nah, mungkin biasanya penumpang pasti berpikir, kenapa kok delay? Padahal di sana cerah gitu kan. Nah, mereka belum tahu nih, belum tersosialisasikan bahwa ternyata pilot itu dia lebih memilih untuk tidak terbang atau menunda penerbangan di saat kondisi cuaca yang mungkin membahayakan Oke. untuk penerbangan gitu. Makanya kita berikan yang namanya info BMKG gitu, bisa dicek di situ. Jadi oh di bandara ini hujannya sampai jam sekian. Nah, itu semua kan sudah kita berikan gitu loh. Jadi sebenarnya dari BMKG sendiri yaitu tugasnya tetap harus mensosialisasikan terus-menerus sampai di masyarakat paling bawah gitu. Begitu ya. Jadi memang ya bisa aja pasti bisa kita katakan nih Mbak ya berarti Iya, salah satu faktornya bisa aja bisa. memang tadi karena hujan deras Heeh. tadi karena Tapi bukan berarti pasti betul gitu. betul 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 betul. Nah, terkait semua fenomena yang udah kita bicarakan tadi nih, tentunya segala informasi yang BMKG sediakan Mm-mm. pasti BMKG prediksi itu pasti ada teknologi di belakangnya. Betul. Nah, terkait semua fenomena cuaca, informasi yang disediakan BMKG terkait fenomena cuaca, kita katakan di ruang lingkup bandara nih, Mm-mm. karena memang kan setiap perubahan, baik itu yang secara tiba-tiba Mm-mm. atau secara berkala tadi per 30 menit diperbarui, itu teknologi apa sih sebenarnya yang digunakan BMKG? Karena dengan akurasi seperti itu menurut saya itu suatu hal yang keren loh, dalam artian Mm-mm. pasti peralatannya teknologi yang digunakan juga Canggih, canggih. canggih. Mm-mm. Kira-kira teknologi seperti apa, Mbak? Jadi gini, kita khususnya di Hasanuddin ya Oke. gitu, untuk terkait teknologi tentu saja AWOS Oke. gitu. Jadi AWOS, di dalam sistem AWOS itu ada banyak sekali sensor gitu. Jadi dari sensor-sensor itulah teman-teman observasi akhirnya merilis yang namanya layanan informasi metar spesi. Nah, kemudian itu di area take off landing ya. Mm-mm. Kemudian mungkin ada tambahan terkait WinSIR tadi itu, teknologi yang WinSIR gitu. Nah, kemudian untuk yang di arah mungkin agak jauh sedikit, kita punya radar. Nah, radar cuaca. Oke. Jadi kita bisa memprediksikan hujan itu datangnya jam berapa nih, Oh, gitu. Jadi, wow. Ya, heeh. ya, ya. Jadi karena sekarang ini kita udah teknologinya kita sudah semakin canggih, tentu saja kita dituntut untuk akan lebih dari yang biasanya, gitu. Jadi misalkan jadi kita tidak, kalau dulu kita itu base-nya cuman konvensional ya Mas, jadi forecaster dengan peralatan konvensional. Tapi kalau sekarang kita udah harus berbasis impact gitu. Jadi Oke. kita udah termasuk sampai ke bawah juga. Nah itu tentu saja alat-alat kami itu juga prediksi-prediksi itu juga semuanya didukung oleh peralatan-peralatan itu. Nah, yang agak lebih jauh dikit ada namanya satelit. Oke. Nah, jadi kita bisa memonitor itu semua gitu.
Baik, baik, baik. Ini seru banget nih Iya. pembicaraan. Tapi boleh diminum dulu, Mbak. Oke, Sponsor makasih. kita yang tidak seberapa ini. Oke, Tolong, oke. Pure Life boleh masuk. Minum Minum beneran dulu. ini. Minum dulu, Mbak.